Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada mata kuliah basis data. Pada video ini kita akan masuk materi kedua. Kita akan membahas tentang sistem basis data. Sistem adalah sebuah tatanan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional dengan tugas atau fungsi khusus yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Sebagai contoh, kita misalkan sistem kendaraan. Sistem kendaraan terdiri dari komponen starter, komponen pengapian, komponen penggerak, komponen pengereman, komponen pelistrikan, speedometer, lampu, dan lain-lain. Komponen-komponen ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membuat kendaraan tersebut bisa dikendarai dengan nyaman dan aman. Sebagai contoh kedua, kita misalkan sistem perguruan tinggi. Pada sistem perguruan tinggi ini terdiri dari dosen, mahasiswa, kurikulum, dan lain-lain. Sistem ini bertujuan untuk menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kemampuan di bidang ilmunya masing-masing. Sistem basis data. Basis data hanyalah sebuah objek yang pasif. Basis data ini ada karena ada pembuatnya. Basis data tidak akan pernah berguna jika tidak ada pengelola atau penggeraknya. Yang menjadi pengelola atau penggeraknya secara langsung adalah program atau aplikasi atau software. Gabungan keduanya antara basis data dan pengelolanya maka menghasilkan sebuah sistem. Dengan demikian kita bisa mendefinisikan sistem basis data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer dan sekumpulan program yang biasa disebut DBMS atau Database Management System yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sebuah sistem basis data adalah komputer. Komputer ini ada yang satu unit itu untuk sistem standalone, kemudian ada yang lebih dari satu unit itu untuk sistem jaringan komputer. Kemudian memori sekunder yang online seperti hard disk, memori sekunder yang offline seperti removable disk, dan media atau perangkat komunikasi untuk sistem jaringan. Sistem operasi adalah komponen sistem basis data yang kedua. Sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan sistem komputer, yang mengendalikan seluruh sumber daya atau resource dalam komputer, dan yang melakukan operasi dasar komputer seperti operasi input-output, pengelolaan file, dan lain-lain. Contoh sistem operasi tersebut adalah seperti Microsoft Windows, Linux, Microsoft DOS, Unix, dan Microsoft Windows Server. Komponen sistem basis data yang ketiga yaitu basis data atau database. Sebuah sistem basis data dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis data dapat berisi sejumlah objek basis data seperti tabel, indeks, dan lain-lain. Pada gambar ini dapat dilihat ada 3 buah model basis data. Yang pertama basis data hierarki, yang kedua basis data jaringan, kemudian yang ketiga ini adalah model basis data relasional. Untuk saat ini yang paling sering digunakan yaitu basis data relasional. Nah, basis data relasional ini berbentuk tabel. Komponen sistem basis data yang keempat yaitu sistem pengelola basis data atau DBMS. Database Management System ini merupakan software yang mengelola database seperti ini ya, ada Oracle Database, ada MySQL, ada Microsoft Access, Borland Paradox, PostgreSQL, dan lain-lain sebagainya. Komponen yang kelima yaitu pemakai atau user. Ada beberapa jenis atau tipe pemakai berdasarkan cara mereka berinteraksi terhadap sistem, yaitu yang pertama program aplikasi. Ini merupakan orang yang mengkodekan aplikasi dengan bahasa pemrograman. Kemudian user mahir, ini adalah orang yang mampu menggunakan basis data secara langsung dengan menggunakan DBMS. Yang ketiga user umum, yaitu orang yang memakai basis data dengan menggunakan perantara program aplikasi. Misalnya seorang kasir memasukkan data penjualan ke dalam basis data dengan menggunakan aplikasi kasir. Kemudian user khusus
Nah, ini bisa berupa sistem lain. Komponen yang terakhir yaitu aplikasi perangkat lunak. Nah, aplikasi perangkat lunak lain ini bersifat opsional. Artinya ada atau tidaknya tergantung pada kebutuhan kita. Abstraksi data. Salah satu tujuan dari DBMS adalah untuk menyediakan antarmuka atau interface dalam mengelola data yang lebih ramah atau user-friendly kepada pemakai. Untuk itu, sistem tersebut akan menyembunyikan detail tentang bagaimana data disimpan dan dikelola. Karena itu, seringkali data yang terlihat oleh seorang pemakai dapat berbeda dengan yang sesungguhnya tersimpan secara fisik. Ada 3 level abstraksi data. Yang pertama, level fisik. Level fisik ini merupakan level terendah pada abstraksi data yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya data disimpan. Pada level ini, pemakai melihat data sebagai gabungan dari struktur dan datanya sendiri. Yang kedua, level konseptual atau logik. Nah, pada level ini menggambarkan data apa yang disimpan pada basis data dan hubungan apa saja yang ada di antara data tersebut. Kemudian level yang ketiga yaitu level view. Level view ini merupakan level tertinggi dari abstraksi data yang hanya menunjukkan sebagian dari basis data. Banyak user dalam sistem basis data tidak akan terlibat dengan semua data atau informasi yang ada atau yang disimpan. Para user umumnya hanya membutuhkan sebagian data atau informasi dalam basis data yang kemunculannya di mata user diatur oleh aplikasi end user. Bahasa basis data. DBMS merupakan perantara bagi pemakai dengan basis data dalam disk. Cara berinteraksi antara pemakai dengan basis data tersebut diatur dalam suatu bahasa khusus yang ditetapkan oleh perusahaan pembuat DBMS. Sebuah bahasa basis data biasanya dipilah ke dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama Data Definition Language atau DDL. Struktur basis data yang menggambarkan skema basis data secara keseluruhan dan didesain dengan bahasa khusus yang disebut Data Definition Language. Dengan bahasa inilah kita bisa membuat tabel baru, membuat indeks, mengubah tabel, menentukan struktur penyimpanan tabel, dan lain-lain. Yang kedua yaitu Data Manipulation Language atau DML. Bahasa basis data yang berguna untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data. Manipulasi data dapat berupa pemanggilan data yang tersimpan atau query, penambahan data baru atau insert, penghapusan data atau delete, perubahan data atau update. Jenis DML ini ada 2. Yang pertama, prosedural. Ini mensyaratkan agar pemakai menentukan data apa yang diinginkan serta bagaimana mendapatkannya. Yang kedua yaitu non-prosedural. Yang ini yang membuat pemakai dapat menentukan data apa yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara mendapatkannya. Struktur sistem basis data. Sebuah sistem pengelola basis data atau DBMS umumnya memiliki sejumlah komponen fungsional, yaitu File Manager, Database Manager, Query Processor, DML Precompiler, DDL Compiler. Ini gambar dari struktur sistem basis data. Nah, di sini ada File Manager. File Manager ini yang mengelola alokasi ruang dalam disk dan struktur data yang dipakai untuk merepresentasikan informasi yang tersimpan dalam disk. Kemudian Database Manager. Database Manager ini yang menyediakan antarmuka atau interface antara data low level yang ada di basis data dengan program aplikasi dan query yang diberikan ke sistem. Kemudian Query Processor ini yang menerjemahkan perintah-perintah query ke perintah low level yang dapat dimengerti oleh Database Manager.
kemudian DML precompiler yang mengkonversi perintah DML yang ditambahkan dalam sebuah program aplikasi ke pemanggilan prosedur normal dalam bahasa induk. Ini DDL compiler yang mengkonversi perintah-perintah DDL ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung metadata. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang basis data. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.